Journeyman Jean-Baptiste Grenouille, with his face raised toward and one joints of his arm, his hips, his leg. Halo para pemuda-pemudi tulang lunak dan pengangguran yang selalu menjadi beban orang tua. Dimanapun kalian berada, welcome back again with me, Bule Senpai. Setelah sekian lama gua tidak mereview film, gua mulai kembali mereview film cuy. Santuy, tapi setelah kita beberapa kali mereview film anime yang ternyata viewersnya agak lumayan tidak ada, kita break dulu dari film anime. Kita pengen nawarin satu film yang menarik yang gak kalah seru sama film-film yang telah gua review cuy. Semoga saja viewersnya nambah lagi, dan jangan lupa subrek dulu atuh cuy. Langsung saja, today gue akan membahas film yang berjudul The Parfum yang dirilis pada tahun 2006. Film ini diadaptasi dari novel bestseller yang berjudul Parfum tahun 1985 yang ditulis oleh Patrick Susskind. Oke, langsung saja siapin mental kalian cuy, karena gua kali ini membahas film trailer. Jangan lupa siapin tisu tutup pintu kamar kalian, karena di film ini ada adegan anunya cuy. Mengerikan sih jika obsesi seseorang untuk membuat parfum terbaik hingga harus membuatnya dari cairan tubuh manusia. Kebayang gak cuy? Kali ini kita akan membahas plot dari film Parfum A Story of Mother. Film ini didasarkan dari novel karangan Patrick. Intinya cerita berpusat pada kisah seorang yatim piatu yang bernama Grenouille yang punya masalah yang menyedihkan. Kemudian di balik masa kecilnya, ia mempunyai kemampuan dalam indera penciumannya. Sampai akhirnya dia menjadi psikopat demi membuat parfum terbaik di kotanya. Gimana dengan ceritanya? Langsung saja kita mulai cuy. Film diawali dengan adegan yang cukup intens, di mana kita melihat seorang tahanan digiring paksa oleh penegak hukum. Ia dibawa ke balkoni, di mana warga yang kesal sudah siap mencaci untuk mencaci maki pria ini cuy. Ternyata pria ini bernama Jean, yaitu seorang pedagang parfum yang akan dihukum salib. Jadi bagaimana Jean Baptiste bisa di posisi sekarang? Kita kembali ke tahun 1738, tepatnya di saat Jean Baptiste lahir. Ia lahir di kota Paris yang pada saat itu masih kumuh sekali cuy. Tidak juga kumuh, Paris juga merupakan kota yang sangat bau, terutama di pasar ikan. Nah, di pasar inilah Jean Baptiste dilahirkan sendirian oleh seorang ibu yang tidak sayang dengan dirinya. Akibatnya ibu Jean dihukum gantung, dan akhirnya si Jean pun dikirim ke panti asuhan. Penderitaan Jean pun justru berlanjut di tempat itu, karena semenjak bayi ia sempat ingin dibunuh oleh anak-anak yatim piatu di sana. Kemudian ia mulai menemukan talentnya, yaitu penciumannya yang sangat sensitif. Dan setelah beberapa kali hidup di panti asuhan, ia pun dijual karena panti asuhan sudah tidak bisa menampung dirinya. Suatu hari ia disuruh mengantar barang ke kota oleh majikannya dan mulai menyadari banyak kehidupan karena kemampuannya dalam mencium bau. Jean sangat senang dengan segala bebauan yang ada di kota. Gak seperti manusia biasa, di sini ia tidak merasa jijik ketika ada yang bau menjijikan cuy. Selama kunjungannya di kota, Jean Baptiste mencium bau yang tidak pernah ia temukan sebelumnya cuy. Bau tersebut adalah bau parfum yang ia temukan di sebuah toko. Beralih dari toko parfum, ia mencium bau yang lebih menarik perhatiannya, yaitu dari seorang wanita. Saking terobsesinya, Jean mengikuti wanita tersebut sampai akhirnya mereka saling bertatapan wajah cuy. Tanpa rasa malu, ia sontak langsung merebut tangan wanita tersebut dan menciuminya. Tentu saja si wanita itu langsung kabur cuy. Usaha Jean tidak berhenti di situ. Berkat penciumannya, ia dapat mengetahui tempat tinggal sang wanita dan mengikutinya hingga menemukannya. Tiba-tiba perlahan-lahan ia menciumi tubuh wanita yang berambut merah tersebut seperti orang aneh. Sang wanita itu pun langsung berteriak dan langsung dibungkam oleh Jean, tapi sayangnya ia kelewatan.
Sang wanita itu pun kehabisan napas dan meninggal. Apa yang Jen lakukan soalnya nggak begitu pantas karena ia mulai menciumi sekujur tubuh wanita yang sudah tidak bernyawa. Setelah itu ia ditemukan sang majikan dan dihukum karena kabur begitu saja. Wanita yang ia temukan tadi membuatnya sampai nggak bisa tidur. Ia pun mencari cara agar tetap bisa mencium bau tersebut dengan cara ingin menjadi peracik parfum. Di samping itu kita diperkenalkan dengan tokoh Paldini yang merupakan seorang peracik parfum senior. Paldini saat ini sedang agak frustasi karena dagangannya sepi dan dikalahkan oleh peracik yang lebih muda darinya yaitu Perisher. Ia pun mencoba menerka-nerka komposisi parfum dari Perisher dengan cara menganalisanya lewat penciuman. Namun sayangnya hal itu tidak membuahkan hasil cuy. Malam pun tiba dan Paldini kedatangan tamu dan tidak lain adalah Jean Baptiste. Ia ternyata datang untuk mengirim kulit. Di tempat Paldini ia menemukan kejutan karena banyak bau yang ia senangi. Kemudian ia mengkritis soal Amorous Psyche, yaitu parfum Perisher yang Paldini coba untuk ungkap. Ia berhasil mencuri perhatian Paldini karena berhasil mengungkap kandungan dari Amorous Psyche. Jean Baptiste selalu berkata kalau ia selalu ingin belajar kepada Paldini, tapi ditolak karena menurutnya ia tidak punya cukup pengalaman. Untuk membuktikan kalau dirinya pantas, Jean pun akhirnya nekat membuat parfum tersebut tanpa pengalaman apapun. Dan sang senior yang awalnya masih tidak percaya kemudian merasa sangat takjub dengan apa yang dibuat oleh Jean. Can I come to work? Can you teach? Kedatangan Jean Baptiste membuat pamor toko Paldini jauh melebihi sebelumnya cuy. Dan Jean yang masih terbayang-bayang soal harum si wanita itu lalu memaksa Paldini untuk mengajarinya menyimpan bebauan cuy. Mereka memulai dengan cara membuat minyak bunga mawar yang menggunakan proses instilasi. Dan di tengah proses, Paldini bercerita soal Grace, yaitu kota di mana para peracik parfum handal berkumpul cuy. Jean Baptiste makin kecewa ketika dia tidak bisa menyimpan semua bebauan cuy. Lalu pingsan dan dia akhirnya jatuh sakit. Di tengah masa sakitnya, Jean masih berpikir soal cara menyimpan bebauan selain dengan cara distilasi. Dan akhirnya Paldini pun bilang kalau ada cara lain yang hanya bisa dipelajari di kota Grace. Niat yang besar membuatnya ingin pergi ke sana dan di sisi lain Paldini membolehkannya dengan syarat kalau ia harus memberikannya 100 resep parfum baru cuy. Namun kebahagiaan Paldini tidak berlangsung lama karena rumahnya tiba-tiba roboh dan merenggut nyawanya ketika ia sedang tertidur cuy. Di tengah perjalanannya menuju kota Grace, Jean Baptiste menemukan gua di mana ia tidak dapat mencium bau apapun. Hal ini adalah anugerah baginya dan di dalamnya ia mulai bermimpi soal wanita itu lagi cuy. Dan di gua itu juga dia menyadari kalau dirinya bukan siapa-siapa dan bertekad untuk menjadi seseorang yang dikenal sesampainya di Grace nanti cuy. It was as though he did not exist. Di tengah perjalanannya, ia kembali menyadari harum yang dia rindukan selama ini cuy. Ternyata itu adalah harum dari wanita di dalam kereta kuda yang berjalan melewatinya. Dan Jean pun akhirnya menguntit wanita itu sampai ke rumahnya. Kemudian kita beralih ke tempat pemetikan bunga, di mana Jean Baptiste belajar teknik penyimpanan bau yang sempat dibahas tadi.
Normalnya sih yang disimpan baunya adalah bunga. Namun sampai titik ini kita sudah tahu kalau Jean Baptiste adalah orang yang gak beres cuy. Jadi ia mencoba mengekstrak bau wanita menggunakan alat eksplores yang berada di tempat kerjanya. Sama seperti upaya yang sebelum-sebelumnya, kali ini Jean Baptiste gagal dan hampir ketahuan oleh atasannya. Layaknya ilmuwan yang penasaran, Jean Baptiste melanjutkan percobaan berikutnya. Tentunya hal ini dilakukan dengan menghabisi nyawa seseorang, namun akhirnya ia pun berhasil. Karena keberhasilannya ini, Jean kembali ke tempat Laura, yaitu seorang wanita yang ia temui waktu di kereta kuda kemarin. Momen Jean Baptiste pas banget karena Laura dengan teman-temannya sedang bermain petak umpet cuy. Jadi ia lebih gampang menculik salah satu dari mereka. Namun ternyata Jean justru mendapatkan sepasang wanita kembar untuk dijadikan parfum cuy. Ya dengan semangatnya membuat parfum itu dan berhasil. Kalian dapat melihat kemampuan parfum buatan Jean tersebut. Atasan Jean yang marah-marah justru berubah menjadi lunak setelah mencium parfum yang Jean buat cuy. Di sisi lain ada dua mayat wanita yang ditemukan di sebuah danau sehingga membuat kalangan orang kaya di Grace khawatir soal nyawa mereka. Hal ini tidak menghentikan aksi Jean karena ia harus terus-menerus mengincar wanita untuk dijadikan parfum cuy. Kota Grace tentu tidak tinggal diam dan mereka pun melakukan pengawasan penuh pada orang yang mereka anggap mencurigakan cuy. Bahkan saking paranoidnya orang-orang saling membunuh. Jean Baptiste yang sudah mengumpulkan banyak parfum pun kekurangan satu lagi untuk koleksinya, yaitu Laura. Tidak lama setelah kengerian ini, warga Grace pun bersukaria karena ada pria yang mengaku sebagai pembunuh. Namun tentu saja pria tersebut bukan Jean Baptiste cuy. Dan ayah Laura menyadari hal ini. Meski sedikit menjadi, pertengkaran ayah Laura berhasil mencegah Jean yang akan membunuh Laura. Di sisi lain, Jean makin menjadi-jadi karena berhasil masuk ke kamar Laura secara diam-diam cuy. Keesokan harinya, Jean pun bergegas bangun karena sadar Laura sudah dibawa pergi oleh ayahnya ke rumah temannya, yaitu rumah Marquis. Selain teman, Marquis juga dijodohkan dengan Laura, namun ia menolak. Sembari Jean mengikuti Laura, seekor anjing dari salah satu korban Jean menemukan rambut majikannya di kamar Jean. Dan hal ini ia sadari oleh atasan Jean sehingga ia ketahuan. Polisi pun mulai menyelidiki tempat Jean dan menemukan banyak rambut lainnya. Dan tentu saja hal ini belum diketahui oleh Jean. Karena perjalanannya yang sangat jauh, maka Laura dan ayahnya beristirahat di suatu penginapan. Dan Jean Baptiste yang sadar hal ini pun melancarkan aksinya di malam hari. Jean yang sudah selangkah dari membunuh Laura sempat ragu setelah melihat wajah cantiknya. Namun ia tetap melakukannya. Keesokan harinya, ayah Laura terkejut setelah melihat anaknya yang sudah tak bernyawa. Meski berhasil mendapatkan cairan dari Laura, perjalanan Jean juga harus berakhir sebagai sang pembunuh berantai cuy. Pasalnya ia digerebek oleh polisi lalu diinterogasi oleh ayahnya Laura.
Dan kelihatan banget kalau dia sangat dendam sama Jen sampai-sampai mengancam dengan kata-kata yang menyeramkan cuy. Dan Jen pun cuma bisa pasrah karena sudah ditenggelamkan beberapa kali. Selanjutnya hari penghakiman pun datang dan banyak banget warga yang datang untuk menyaksikan penyaliban Jen Baptis cuy. Dan akhirnya kita sampai di scene awal film tadi. Di sini Jen yang masih menyimpan parfum Laura langsung menggunakannya untuk mengendalikan pikiran orang-orang di sekitarnya. Dan benar saja, ketika ia datang ke tempat penyaliban, orang-orang justru terpukau kepada Jen. Mereka pun menyatakan kalau Jen tidak mungkin bersalah. Sambil mengeluarkan sapu tangan, Jen pun kembali menebar pesona melalui sapu tangan tersebut. Dan semua orang pun malah bersorak. Bahkan seorang pendeta pun menganggapnya seorang malaikat. Dan sontak semuanya terpukau kecuali ayah Laura cuy. Ternyata kegilaannya tidak hanya berhenti di situ saja. Di tengah momen itu justru mengingat wanita pertama yang ia cintai. Singkat cerita, semua warga Grace bangun dari peristiwa yang aneh itu tanpa ada Jen di sana. Dan ternyata ia sudah berjalan kembali ke Paris. Tidak ada yang mempertanyakan soal keberadaan Jen karena mereka sendiri lupa cuy. Namun keesokan harinya atasan Jen ditangkap dan dihukum mati. Lalu kasus itu pun ditutup. Sesampainya di Paris, Jen pun langsung menuangkan parfum Laura ke tubuhnya. Sehingga ia dapat dilumat habis oleh orang-orang di sekitarnya. Dan Jen mengakhiri hidupnya dengan cara ini karena Jen tahu tidak bisa hidup normal seperti orang lain. Dan itulah guys akhir dari film Parfum ini. Film yang satu ini punya cerita yang hampir menyerupai dongeng namun dibalut dengan cara yang menyeramkan. Kota Paris abad ke-18 ditangani sangat detail sehingga kalian bisa ikut merasakan kesemrawutan yang terjadi di masa itu. Dan juga akting dari Bear Bissau sebagai Jen Baptis benar-benar bisa menunjukkan karakternya yang psikopat dan juga tidak manusiawi cuy. Oke, cukup sekian pembahasan film ini. So, semoga kalian suka dengan pembawaan saya yang agak kurang baik dan balelol cuy. Bagi kalian yang ingin merequest film untuk gua bahas, boleh tulis saja di kolom komentar. Oke, cukup sekian dan terima kasih.